Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin kepada Bapak dan halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Abdul Muiz Kaisan dari kelas 11 CI 1. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai keragaman budaya nasional. Nah, pada video kali ini saya mendapatkan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Nah, di Aceh kan banyak banget tuh guys keragaman-keragaman. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai profil singkat, makanan yang ada di sana, lalu pakaian-pakaian adat yang ada di sana, dan banyak lagi yang akan saya jelaskan. Nah, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita ke penjelasannya. Nah, baiklah, di sini kita langsung saja memulai penjelasan mengenai keragaman budaya nasional Provinsi Aceh. Nah, untuk pembahasan profil singkat itu terbagi menjadi 3 pembahasan, yaitu yang pertama adalah sejarah Provinsi Aceh, lalu bahasa dan agama, dan luas wilayah serta batas wilayah Provinsi Aceh. Kita mulai dari sejarah terlebih dahulu. Aceh memiliki sejarah panjang sebagai kerajaan besar di Nusantara, dengan Kerajaan Aceh Darussalam yang pernah menjadi pusat perdagangan internasional. Provinsi ini juga terkenal dengan perjuangannya untuk kemerdekaan dan pemulihan pasca tsunami tahun 2004 atau lebih lengkapnya itu pada hari Minggu tanggal 26 Desember tahun 2004 yang menghancurkan sebagian besar wilayah Aceh. Nah, for your information, Aceh ini pertama kali dibentuk pada 7 Desember 1956. Nah, lalu sebelum namanya Aceh, itu dulu pernah menjadi 3 nama lain, yang itu yang pertama adalah Aceh, lalu Aceh, dan Acien. Selanjutnya kita masuk ke bahasa dan agama. Bahasa resmi di Aceh itu menggunakan bahasa Indonesia, tapi juga biasanya dicampur dengan bahasa-bahasa yang ada di daerah Aceh. Nah, untuk agama, mayoritas penduduk Aceh itu beragama Islam. Seperti yang kita tahu, Aceh itu menerapkan hukum syariat Islam pada provinsi dan pada kabupaten-kabupatennya. Nah, lalu yang ketiga adalah luas wilayah dan batas wilayah. Nah, luas wilayah Provinsi Aceh itu seluas 56.839 km persegi. Untuk batas wilayah, di batas utara itu berbatasan langsung dengan Laut Andaman, lalu untuk di timur itu berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara, dan untuk sebelah selatan itu berbatasan langsung dengan Sumatera Utara dan Riau, dan sebelah barat itu berbatasan langsung dengan Samudra Hindia. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai makanan-makanan khas dari Provinsi Aceh. Nah, di bawah ini adalah contoh makanan-makanan khas dari Provinsi Aceh. Nah, yang pertama itu adalah mie Aceh. Nah, mie Aceh adalah masakan mie pedas khas Aceh di Indonesia. Disertai dengan mie kuning tebal dengan irisan daging sapi, daging kambing, atau makanan laut seperti udang dan cumi. Lalu disajikan dalam sup sejenis kari yang gurih dan pedas. Mie Aceh biasanya ditaburi dengan bawang goreng dan disajikan bersama emping, potongan bawang merah, mentimun, dan juga dengan jeruk nipis. Nah, selanjutnya ada bubur kanji rumbi. Nah, bubur kanji rumbi ini biasanya masyarakat Aceh itu dijadikan sebagai menu utama yang disajikan saat berbuka puasa bersama oleh banyak pihak di berbagai tempat. Jadi biasanya bubur kanji ini sangat sering muncul ketika Ramadan. Nah, yang selanjutnya adalah makanan kuah masam keueung. Nah, kuah masam ini adalah hidangan khas Aceh yang menggugah selera sekali. Bukan sekedar kuah asam biasa, di balik rasa asam pedas yang segar, tersimpan juga kekayaan sejarah, kekayaan tradisi, dan juga mitos yang melingkupinya. Nah, makanan yang terakhir adalah si reuboh. Nah, si reuboh itu kita biasanya kenal dengan sebutan daging rebus. Nah, ini juga merupakan kuliner khas Kabupaten Aceh Besar yang diwariskan turun-temurun dan menjadi santapan wajib saat tiba Ramadan. Karena kuliner ini hanya bisa bertahan hingga 1 bulan. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai pakaian adat dari Provinsi Aceh. Nah, di bawah ini adalah contoh dari pakaian adat Provinsi Aceh. Nah, di sini ada 2, yaitu yang pertama adalah
pakaian adat Ule Balang, dan pakaian adat Linto Baro. Nah, di sini saya hanya menggunakan elemen dari Canva karena takut terkena copyright. Nah, seperti yang kita tahu, pakaian adat itu biasanya dikenakan saat yang pertama, saat ada perayaan kemerdekaan negara Indonesia, lalu saat perayaan di hari jadi sebuah sekolah atau instansi, lalu bisa juga dipakai dalam acara pernikahan dan bisa juga dipakai saat ada upacara adat. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai permainan tradisional di Provinsi Aceh. Nah, di sini ada permainan Geu Layang Tunang. Nah, Geu Layang Tunang itu adalah pertandingan mengadu layang-layangan. Nah, pertandingan ini itu biasanya dilakukan setelah panen padi. Namun, sekarang Geu Layang Tunang ini sering dimainkan dalam rangka menyambut hari-hari besar, bahkan juga biasanya dilombakan. Nah, selanjutnya adalah permainan pacu kude. Nah, permainan pacu kude ini biasanya dilakukan di dataran tinggi Gayo di setiap bulan Agustus pada hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan pada bulan Februari pada hari ulang tahun Takenggon. Nah, pacu kude ini pertama kali diadakan pada tahun 1850 di sisi timur Danau Laut Tawar, Kecamatan Bintang. Nah, luas lahan yang digunakan untuk pacuan kuda ini adalah 1,5 kilometer. Wow, lumayan panjang juga ya guys. Nah, selanjutnya adalah permainan Catoe Rimueng. Nah, permainan Catoe Rimueng ini biasanya dimainkan oleh dua orang. Satu orang memegang bidak harimau dengan warna hitam dan satu lagi menggunakan bidak kambing dengan warna putih. Nah, berapa sih jumlah bidak atau biji dari batu atau kelereng dalam permainan Catoe Rimueng ini? Nah, biasanya itu 3 buah untuk karakter harimau dan 16 buah untuk karakter kambing. Nah, selanjutnya adalah permainan tarik situek. Nah, cara bermain tarik situek ini yaitu dengan cara menarik pelepas pinang yang diletakkan di atas pasir atau tanah oleh dua kelompok atau lebih yang saling berhadapan. Nah, satu kelompok itu biasanya terdiri dari dua orang pemain. Ada pemain yang menarik pelepah dan ada juga pemain yang duduk di pelepah tersebut. Nah, semua kelompok berdiri di belakang garis batas. Nah, setelah wasit menyatakan permainan dimulai, maka para pemain dari tiap kelompok akan menarik pelepah pinang menuju satu titik di depan. Sesampainya di titik tersebut, pemain kembali beralih arah menuju garis start. Nah, pemenang permainan ini adalah kelompok yang berhasil mencapai garis finish paling awal. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan mengenai benda pusaka dari Provinsi Aceh. Nah, yang pertama itu adalah rencong. Nah, rencong ini merupakan senjata tradisional yang digunakan dari Kesultanan Aceh sejak masa pemerintahan Sultan Ali Muhayyad Shah yang merupakan Sultan Aceh pertama. Nah, rencong ini sangat penting pada masa kedudukan Kesultanan Aceh. Rencong selalu diselipkan di pinggang Sultan Aceh. Selain itu, rencong juga digunakan oleh ule balang atau pakaian adat Aceh dan masyarakat biasa. Nah, rencong ini juga merupakan simbol keberanian dan ketangguhan bagi masyarakat Aceh. Rencong memiliki makna mengenai keberadaan ajaran agama Islam dalam masyarakat Aceh. Nah, lalu yang kedua adalah peudeung. Nah, peudeung atau pedang digunakan sebagai senjata untuk menyerang. Nah, jika rencong digunakan untuk menikam, maka peudeung atau pedang ini digunakan beriringan dengan itu, yaitu sebagai senjata untuk mentetak atau mencincang. Nah, yang terakhir, kita akan membahas mengenai lagu daerah dari Provinsi Aceh. Nah, di sini saya mengambil contoh dari lagu Bungang Jempa, dan saya akan menyanyikan sedikit dari lagu Bungang Jempa ini. Bungang jempa megah di Aceh.
Bungong telebeh indah lagoina. Bungong jempah megah di Aceh. Bungong telebeh indah lagoina. Putih kuning menjampu mirah, kembang si ulah cidada rupa. Putih kuning menjampu mirah, kembang si ulah cidada rupa. Nah, itulah tadi nyanyian sedikit dari lagu Bungong Jempah. Nah, demikianlah video penjelasan mengenai keragaman budaya nasional. Mohon maaf jikalau ada kesalahan dalam penyebutan kata-kata, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.